di video kali ini saya ingin membahas ingin membahas mengenai tanda-tanda kamu harus cari pasangan baru. Karena ini banyak banget Kak dari komentar-komentar dari netizen yang pengen banget gimana sih Mbak cari pasangan baru padahal saya gini tanda-tandanya. Hubungan saya kayak gini. Iya, hubungannya saya gini. Cocok nggak untuk dipertahankan lagi dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Erwin sendiri gimana sih Mas tanda-tandanya? Oke, jadi kalau kalian sudah berada di posisi ini, artinya kalian harus segera cari pasangan baru. Yang pertama itu udah mulai nggak respon. Jadi kalaupun respon biasanya pas lagi kondisi butuh aja. Gitu. Jadi hubungan ini kan menyangkut dua orang kan. Tapi kadang kita itu nggak peka. Jadi karena memang mungkin pertamanya dia orang yang cuek, jadi dia ada respon, dia tidak ada respon, jadi kayak biasa aja gitu loh. Nah, lebih mendalamnya lagi itu. Nah, kan pasti ada perubahan lah ketika sampai pada satu titik di mana intensitasnya udah mulai berubah gitu loh. Jadi yang tadinya sering sekarang tinggal weekend aja, weekend pun cukup di awal bulan aja misalnya. Nah, itu kan kalian harus jeli gitu. Secuek apapun kalian harus bisa memperhatikan hubungan kalian ini sejauh mana gitu. Seperti itu. Ya. Selanjutnya? Terus kemudian yang kedua yaitu kalau pasangan kalian itu udah bener-bener egois, mau menang sendiri. Jadi pokoknya dia nggak ada kata yang namanya kita itu udah mulai nggak ada gitu. Tapi itu bisa dikaitkan nggak sih sama awal hubungan, sudah berapa lama hubungan, kalau misalnya memang orangnya benar-benar egois gitu gimana? Apakah kan biasanya ini kalau misalnya mendapatkan pasangan yang egois, mesti kan ada harapan nanti kalau misalnya kita treatment perlahan-perlahan, nanti egoisnya akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya egois ini timbul terus atau kayak gitu terus, itu masih bisa dipertahankan atau enggak? Gitu? Nah, makanya kalau emang di satu level di mana kalian udah menjalani hubungan lama, sudah berbulan-bulan, dan dia selalu tentang aku gitu ya, artinya nggak ada yang kita, nggak ada yang tentang berdua, ya nggak layak lah untuk dipertahankan. Mungkin kalau di awal-awal seperti kamu bilang tadi ya, barangkali dia berubah dengan kamu ngasih contoh. Dan itu banyak banget kokoh terhadap itu. Dengan kamu bersabar, dengan kamu memberikan cara biar dia mau berubah dan sebagainya. Tapi kalau semua udah kalian lakukan dan hasilnya tetap aja kayak gitu, ya tandanya kalian perlu cari pasangan baru. Tapi ada lagi nih yang lucu. Feedbacknya kalau dia egois, saya harus egois. Jadi biar dia tahu apa yang dia lakuin ke aku. Jadi biar dia berubah. Kayak gitu sebenarnya bisa nggak sih cara seperti itu? Nggak bisa dipukul rata juga sih. Jadi orang kan memang inilah kenapa kita buat channel psikologis ini juga gitu kan. Psikologis itu menarik. Ada ketika kita melakukan treatment semacam seperti itu berhasil ke satu orang, tapi belum tentu ketika dicoba ke orang lain bisa semacam seperti itu. Bahkan ada yang berbanding terbalik 180 derajat, sama-sama ego malah jadinya berantem terus gitu kan, ada juga. Tapi ada yang akhirnya introspeksi diri juga ada. Nggak enak ya diposisikan seperti ini gitu. Jadi ya memang kalau sampai pada satu titik dimana yang penting gini prinsipnya, pasangan itu kan dua-duanya harus berbahagia. Dari sisi wanita, dari sisi pria. Mungkin kalau misalnya katakanlah mereka di wanitanya ini bagi orang-orang di luar sana merasa terlalu ego, terlalu menang sendiri dan sebagainya. Tapi di cowoknya ini bahagia dengan kondisi seperti itu sih nggak masalah. Cuman kan kalau keterlaluan terus kemudian kalian sampai di titik dimana kalian sok bahagia, kan beda antara bahagia bener artinya yang bisa menerima, yang bisa ya udahlah dia emang kayak gitu, dia emang anak tunggal biasanya kan kayak gitu, dapat cewek yang anak tunggal, dapat perhatian dari orang tuanya, akhirnya dia ego. Kalau bisa nerima dan dia bahagia is okay. Tapi kalau yang nggak bahagia ini loh. Berarti harus sadar ya dalam diri sendiri sebenarnya kita itu bahagia benar atau sok-sokan atau pura-pura bahagia. Seperti itu. Apalagi kalau pasangannya ini mau dibawa ke arah yang lebih serius, kan nggak cuma untuk 1-2 tahun kan, gitu. Selamanya. Terus nah yang terakhir itu sudah mulai hilang rasa.
Jadi baik itu dari sisi si cowok maupun si cewek sudah mulai tentang kebahagiaan, tentang kenyamanan itu mulai pudar, mulai udah bahkan sampai benar-benar nggak ada gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya siklus dari ini kan istilahnya masih pacaran ya. Siklus pacaran itu kan kadang kita menggebu-gebu rasa cintanya, kadang yang memang hilang rasa, ya kan? Gimana caranya untuk mengetahui memang benar-benar udah benar-benar nggak ada rasa atau memang lagi siklusnya lagi down aja gitu? Biasanya kalau emang udah sampai ke titik benar-benar hilang rasa, itu udah nggak ada sama sekali alasan untuk mempertahankan hubungan itu. Oke, walaupun itu harus dipikirkan bukan cuma sesaat aja ya, tapi lebih ke kita butuh waktu sendiri-sendiri gitu kan. Betul. Nah, itu tadi siklus yang kamu bilang tadi. Kalau cuma sekedar siklus pas lagi down, ya waktu seperti kamu bilang mungkin dengan cara break. Mungkin kita sendiri-sendiri dulu seminggu deh coba. Nah, dilihat selama seminggu ini kalian berdua mungkin rasa kangen, rasa ada kehilangan. Nah, itu masih ada rasa. Tapi kalau blas banget sama sekali. Udah dicoba cara ini, udah dicoba untuk mungkin melakukan aktivitas baru yang mungkin belum dilakukan sebelumnya, tetap juga nggak ada rasa, ya berarti itu memang udah jalannya ya. Memang benar-benar hilang, bukan karena jenuh, bukan karena terlalu rutinitas gitu, seperti itu.